Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sardila, NPM 2162 10557, dosen pengampu, Dr. Asnawi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek linguistik, yaitu bahasa. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa menyimpan sebuah problem atau persoalan yang harus dikaji dan dijawab oleh para ahli bahasa setiap problem kebahasaan. Pada akhirnya melahirkan disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Contohnya di Jawa. Di Jawa itu biasa disebut dengan bahasa yang artinya tutur kata, etika, atau unggah-unggah. Di Indonesia yaitu bahasa atau disebut dengan identitas pribadi atau interaksi. Di Belanda disebut taal atau berbicara. Di Inggris disebut language atau human speech system tuteran manusia. Di Jepang disebut sebagai kokugo yang artinya ungkapan batin. Sedangkan di Arab disebut juga sebagai lughatun yang artinya bertutur atau ucapan. Nah, di sini juga bahasa bisa disebut sebagai salah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam berkomunikasi manusia. Bahasa, link sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Untuk jelasnya, coba perhatikan pemakaian kata bahasa dalam kalimat-kalimat berikut. Contoh yang pertama yaitu Dika belajar bahasa Inggris, sedangkan Nita belajar bahasa Jepang. Contoh kedua yaitu dalam kasus itu ternyata lurah dan camat tidak mempunyai bahasa yang sama. Contoh yang ketiga, pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer. Nah, kata bahasa pada kalimat pertama jelas menunjukkan bahasa tertentu yaitu langue. Sedangkan bahasa kalimat kedua menunjukkan bahasa pada umumnya yaitu language. Sedangkan kalimat tiga bahasa berarti sopan santun. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang parole, langue, dan langage. Yang pertama yaitu parole. Parole itu merupakan objek konkret karena parole itu berwujud ujaran nyata. Yang kedua yaitu langue atau long, merupakan objek yang abstrak karena langue itu berwujud sistem atau bahasa tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu langage atau language, yang biasanya merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji secara langsung adalah parole, itulah yang berwujud konkret, yang nyata yang dapat diamati dan diobservasi. Kajian terhadap parole dilakukan untuk mendapatkan suatu kaidah-kaidah langue. Dari kajian terhadap langue ini akan diperoleh pula kaidah-kaidah langage, kaidah bahasa secara universal. Hakikat bahasa, ciri atau sifat bahasa. Yang pertama yaitu sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, bersifat produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu identitas penuturnya. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara atau aturan sistem, berarti susunan teratur, berpola yang berbentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar bendera kita merah putih, sering dikatakan warna merah itu melambangkan sebuah keberanian, sedangkan bendera yang berwarna putih itu melambangkan kesucian. Sebagai sebuah sistem bahasa itu sekaligus bersifat sistematis atau sistemis. Sistematis itu artinya bahasa itu tersusun suatu pola, tidak acak-acakan atau sembarangan. Dan yang sistemis artinya bahasa itu bukan sistem tunggal tetapi juga dari subsistem atau subbawahan. Bahasa itu bermakna. Sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam bentuk bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Kata
Arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana-mana suka. Maksud dari istilah arbitrer itu adalah tidak ada atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Umpamanya, tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya, antara kuda dengan yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai kuda, bukan anduk atau akut. Bahasa itu juga bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yang artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu juga bersifat produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasil. Kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia A, K, I, dan T, maka dari keempat fonem itu kita dapat hasilkan satuan-satuan bahasa, yaitu ikat, kita, kiat, kait, dan kati. Nah, bahasa itu juga unik loh. Unik itu artinya mempunyai ciri khas atau spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat universal. Universal, umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat mencakupi seluruh dunia. Ruang lingkup tanggung jawab mahasiswa adalah bahasa itu juga bersifat dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu. Selanjutnya yaitu bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi bahasa ini, ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu dialek, adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.